Dulu selesai, ini wawancara. Tapi Pak, ini sejak kapan sih mulai terdampak tergenang air ini di anaknya marah. Yang itu anaknya, kalau itu yang paling ujung Karenta Mataloa. Dari masjid ini kan dulunya persawahan ke sana. Jelas kalau air itu cari tempat yang terendah. Di depan situ teh namanya. Istri nakara aing Siapa itu? Ibu Andi Hikmawati. Sering ke sini. Iya. Biasanya dia kalau ada orang meninggal begini, kalau keluarga dekat biasanya datang. Ini kan di dalam banyak makam di dalam, bukan cuma satu di dalam, satu keluarga. Itu sana baby. Kenapa ada? Bebek main-main. Jadi satu Dulu selesai, ini wawancara. Tapi Pak, ini sejak kapan sih mulai terdampak tergenang air ini di kompleks makam keluarga kerajaan? ya, jadi genangan air yang terjadi di sini itu sudah dari tahun ke tahun ya. Jadi sejak persawahan di sekitar masjid ini dijadikan perumahan, maka otomatis air ini mencari tempat yang terendah. Nah, jadi kebetulan masjid ini di sekitarnya itu yang terendah, akhirnya jadi tempat penampungan air. Ini ada berapa kedalaman? Ini kurang lebih 70 cm. Ya, ini Iya, kalau ada pemakaman. airnya lagi hujannya lagi deras bisa sampai 1 meteran kalau di depan makam ini. Sudah berapa tahun Pak ini? Kira-kira? Sudah 7 tahun yang ini. 7 tahun, Pak, ya. Terus di makam ini Pak siapa saja Pak yang? Kalau yang di makam ini adalah makam Raja-Raja Goa, pegawai kerjaan, guru-guru agama beserta anak keturunan Raja-Raja Goa. Jadi satu makam itu Pak ada berapa orang? Jadi kalau dalam satu bentuk Kubah. kubah ini ada satu keluarga, biasanya ada yang 6, ada 8, ada yang 10. Itu bagaimana kondisinya di dalam Pak? Memang Kalau alhamdulillah di dalam itu walaupun lantai makam ini agak tinggi, cuma jalan masuknya ini yang jadi kendala karena ketinggian air sangat tinggi. Jadi di makam itu terendam juga Pak di dalam Pak? Ada yang terendam, ada yang tidak ya. Pak, Macam penyebab yang pastinya paling Pak? ujung, ya. Penyebab pastinya sampai bisa terendam ini air, apakah saluran air di Drainasenya yang bermasalah ya. Drainase yang bermasalah. Tempat pembuangan air keluar itu sudah sangat kecil sekali. Pak, terakhir untuk harapan kepada pemerintah. Jadi harapan saya sebagai pengelola di sini ini supaya pemerintah, baik pemerintah daerah, provinsi dan pusat ini bisa lebih memperhatikan lagi ya. Pengaruh cuaca juga ini yang membuat hujan tidak berhenti, akhirnya kejadiannya seperti ini. Pak ada berapa makam Pak yang sempat terendam Pak? Karena kan Bapak tadi bilang ada tidak ada juga yang Kalau terendam Pak ya? kuburan tua ini kurang lebih 303 makam 303 makam Pak ya? terendam ya. Terendam semua Pak ya? Iya. Yang di dalam kubah Pak ada yang terendam juga? Kalau Ada di yang dalam tidak? kubah sebagian ada, jadi ada 3 yang kubah ini yang terendam air, termasuk yang paling ujung itu. Selebihnya yang Selebihnya bagian dalamnya agak tinggi lantainya. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan yang merupakan salah satu bidang yang membidangi khusus masalah benda-benda atau barang-barang cagar budaya cukup prihatin
dan tentunya kami sangat berterima kasih atas atensi dan masukan dari semua komunitas, masyarakat maupun pemerhati terhadap benda-benda sejarah dan barang-barang yang terduga cagar budaya. Tentu bentuk keprihatinan kami ini, makanya kami ini turun ke lokasi segera, diperintah oleh pimpinan kami untuk segera melaksanakan pendataan dan peninjauan langsung untuk mengambil situasi yang terkini, dan tentunya ini akan menjadi bahan pelaporan bagi kami untuk kami lanjutkan kepada pimpinan, tentunya kepada Bapak Bupati Kabupaten Goa. Untuk tindakannya Pak, melihat genangan air ini Pak. Kalau tindakan secara action langsung secara infrastruktur, tentu kami Dinas Pariwisata dan Kebudayaan tidak ada kewenangan untuk menyentuh langsung secara fisik ya. Ini dibutuhkan leading sektor lain. Tentunya kalau berbicara tentang struktur itu ada di bidang Dinas Pekerjaan Umum, dan tentunya juga kita sama paham bahwa lokasi ini merupakan efek daripada sistem drainase yang kurang maksimal di sekitar ini. Dan daerah sini memang adalah merupakan perbatasan antara Kota Makassar dan Kabupaten Goa. Secara aturan di saat menyentuh dua kabupaten yang berbeda, maka itu adalah menjadi kewenangan pemerintah provinsi. Tapi namun demikian tetap akan kami laporkan, dan kita tentu menunggu dan sama-sama berdoa untuk ada tindak lanjut nyata setelah kejadian ini. Pak, bagaimana solusinya Pak yang kita sarankan kepada pemerintah pusat ini untuk penanggulangan banjir ini Pak? Kalau sesuai Undang-Undang Cagar Budayaan nomor 11 tahun 2010, semua benda-benda atau barang-barang cagar budaya sebelum ditetapkan melalui SK Bupati itu belum bisa dikatakan secara de facto ya, secara de jure belum bisa dikatakan suatu objek cagar budaya. Bisa dikatakan terduga cagar budaya. Tentu yang kami usulkan saat ini adalah untuk segera penetapan dulu bahwa ini adalah benda cagar budaya, untuk selanjutnya kita ajukan ke pemerintah provinsi maupun pusat untuk penanganan yang lebih serius dan lebih nyata secara de jure ya, secara de hukum. Tapi secara de facto sebenarnya kita semua paham bahwa ini termasuk benda cagar budaya. Tapi karena belum adanya SK penetapan dari pemerintah setempat, maka itu kita belum bisa menyatakan bahwa itu benda cagar budaya. Artinya Jadi belum diakui secara